Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi semuanya. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan seputar mesin crusher yaitu single toggle jaw crusher. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Talita Virginia Zahara dengan NPM 3334230034. Selanjutnya, kenalkan nama saya Duta Iwana dengan NIM 33342300004. Perkenalkan, nama saya Rembran Kurniawijaya dengan NPM 333423026. Perkenalkan, nama saya Ratu Alia Puspa Salsabila dengan NPM 3334230035. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasar Putra Samnun dengan NPM 33342300069. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafir Aditya Kansa dengan NPM 33342300078. Perkenalkan, nama saya Pratama Putra dengan PM 33342300120. Perkenalkan, nama saya Rendri Putra Purba dengan NPM 33342300123. Perkenalkan, nama saya Julia Rosanti dengan NPM 33342300131. Baiklah, berikut adalah pengertian dari jaw crusher. Jaw crusher adalah mesin yang berfungsi sebagai penghancur material yang menghasilkan material lebih kecil. Jaw crusher masuk ke dalam kategori crusher premier karena menghasilkan ukuran material yang lebih kecil. Nantinya material yang lebih kecil tersebut akan diproses ke tahap selanjutnya. Dibandingkan dengan mesin crusher lainnya, jaw crusher adalah alat yang paling sederhana dalam sistem operasi. Material yang diproses, mesin jaw crusher sendiri itu sering digunakan dalam bidang pertambangan untuk menghancurkan material dan mineral hasil tambang seperti biji, tembaga, biji emas, biji timah, mangan, biji seng, alunit, aspal, basal, dolomit, kerikil, dan masih banyak batuan lainnya. Biasanya, mesin jaw crusher ini beredar di pasaran memiliki rasio 4-6, resistensi tekanan kurang dari 350 MPa. Mesin ini tergolong praktis dan dapat digunakan untuk segala bidang seperti kimia pertambangan, konstruksi, industri metalurgi, jalan dan bangunan, serta kereta api. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dimensi alatnya. Untuk ukuran fitnya dapat bervariasi dari yang paling kecil hingga besar, yaitu 600 mm kali 400 atau 900 mm kali 600 mm, atau bisa juga 1200 mm hingga dikali 750 mm. Kemudian ada lebar dan kedalaman rahang. Lebar rahang umumnya berkisar sekitar 500 sampai 1500 mm. Sementara kedalamannya dapat bervariasi antara 200 hingga 500 mm. Dan untuk dimensi totalnya itu, keseluruhan dari jaw crusher single toggle ini juga bervariasi pada kapasitas dan desain. Tetapi biasanya hanya mencapai panjang 2 hingga 5 meter, lebar 1 hingga 3 meter, dan tinggi 2 hingga 4 meter. Kemudian ada stroke dan throw, ini merujuk pada gerakan maju mundur dari rahang yang mempengaruhi ukuran produk akhir. Biasanya stroke atau gerakan vertikal berkisar antara 10 sampai 30 mm. Next slide atau Selanjutnya, saya akan menjelaskan ukuran fit untuk alat. Ukuran fit maksimal biasanya ukuran fit
maksimal yang biasa masuk adalah sekitar 80-85% dari ukuran bukaan rahang. Misalnya, ukuran bukaan rahang 600 mm dikali 400 mm, ukuran fit maksimal yang disarankan adalah sekitar 480 mm hingga 510 mm. Selanjutnya ada ukuran fit yang disarankan agar ukuran fit yang dimasukkan tidak terlalu besar atau tidak terlalu mendekati ukuran bukaan rahang maksimal, karena material yang terlalu besar dapat menyebabkan kemacetan dan penurunan kinerja. Selanjutnya, ukuran output fit. Jaw crusher biasanya memiliki rasio pengurangan antara 4:1 hingga 8:1. Misalnya, jika ukuran fit 400 mm, ukuran output biasanya berkisaran antara 50 mm hingga 100 mm. Berikut merupakan kapasitas jaw crusher. Kapasitas jaw crusher single torch sangat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti ukuran bukaan atau fit opening, kekuatan motor, jenis material yang diremukan, dan pengaturan jarak bukaan di change. Namun, secara umum berikut adalah kisaran kapasitas untuk beberapa ukuran jaw crusher single toggle. Yang pertama adalah untuk ukuran kecil hingga menengah, yaitu 600 mm dikali 400 mm berkapasitas berkisar antara 30 hingga 80 ton per jam. Selanjutnya adalah ada 900 mm dikali 600 mm berkapasitas berkisaran antara 50 hingga 120 ton per jam. Yang kedua adalah ukuran besar. Ukuran besar memiliki dua, yaitu 1200 mm dikali 750 mm. Kapasitasnya dapat mencapai 150 hingga 350 ton per jam. Selanjutnya ada 1600 mm dikali 1200 mm. Kapasitasnya bisa mencapai 400 hingga 800 ton per jam. Konsumsi daya pada jaw crusher single toggle. Daya yang dibutuhkan untuk menyalakan sebuah jaw crusher single toggle berkisar 100 kW sampai 500 kW. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya daya yang digunakan, seperti ukuran alat, bahan yang diolah, dan kapasitas produksi. Secara umum, beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah: 1. Feeding opening atau ukuran bukaan. Semakin besar bukaan, semakin besar pula daya yang diperlukan. Yang kedua adalah kekerasan material. Material yang lebih keras dan abrasif akan membutuhkan lebih banyak energi untuk dihancurkan. Yang ketiga adalah kecepatan putar. Kecepatan putar dari flywheel mempengaruhi seberapa cepat material yang dapat dihancurkan, yang berdampak pada daya yang dibutuhkan. Yang keempat adalah kapasitas. Semakin besar kapasitasnya, semakin besar pula daya yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah efisiensi mekanis. Rancangan dan kondisi alat juga mempengaruhi seberapa efisien daya yang dikonsumsi. Seperti yang dapat dilihat, yang gambar di samping merupakan gambar dari bagian-bagian alat jaw crusher yang dimana berfungsi sebagai penghancur material keras, maka alat tersebut didesain bahan pembentuk mesin jaw crusher haruslah kuat dan kokoh serta mempunyai kekuatan anti tekanan. Lalu ada bagian-bagian desain dari alatnya itu ada fixed jaw yang dimana berperan untuk menghancurkan material namun tidak bisa digerakkan atau tetap. Selain itu juga bisa berperan sebagai tumpuan material yang dihancurkan. Lalu ada moving jaw atau swing jaw, merupakan rahang yang bisa digerakkan, yang dimana akibat dari gerakan tersebut terjadilah tumbukan dengan material yang akan dihancurkan sehingga material terpecah. Lalu ada crusher frame, struktur utama yang menopang seluruh komponen crusher. Lalu ada flywheel, merupakan instrumen yang memiliki fungsi menggerakkan dan memutar eccentric shaft. Lalu ada eccentric shaft, yaitu memiliki
peran sebagai penggerak pitman arm sehingga dapat menggerakkan moving jaw. Lalu ada adjusting wedge, yaitu untuk mengukur ukuran celah antara rahang tetap dan rahang bergerak pada jaw crusher, sehingga bisa disesuaikan sesuai kebutuhan produksi. Lalu ada groove block assembly, merupakan bearing yang berfungsi untuk menahan laju moving jaw. Lalu ada toggle seat, yaitu dudukan yang menopang toggle plate dan mengubah gaya dorongan dari poros esentrik menjadi gerakan rahang. Lalu ada retraction spring yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dan memberikan tekanan balik pada toggle plate sehingga memungkinkan rahang bergerak kembali ke posisi semula setelah menghancurkan material tersebut. Ini membantu mencegah kerusakan dan memastikan crusher bekerja dengan baik. Lalu ada toggle plate yaitu berperan sebagai penghancur untuk penguatan dan juga pengaman atau security. Jika moving jaw-nya macet karena vibrasi masuk, peralatan tersebut akan patah sehingga membuahkan Baik, kurang lebihnya dari animasi single toggle jaw crusher seperti yang terlihat pada video ini. Dan berikutnya untuk cara kerja single toggle jaw crusher, yang mana mekanisme gerakan yaitu rahang bergerak dioperasikan oleh mekanisme eksentrik yang digerakkan oleh poros engkol. Nah, ketika poros eksentrik berputar, rahang akan bergerak ke atas dan juga ke bawah, tetapi dengan sudut yang sedikit miring. Nah, untuk selanjutnya itu proses penghancuran, yang mana ketika rahang bergerak ke bawah, rahang yang bergerak akan mendekati rahang yang tetap, sehingga bahan yang berada di dalam ruangan penghancur akan dihancurkan melalui tekanan. Dan ketika rahang bergerak ke atas, maka ruang penghancur sedikit melebar, dan kemungkinan bahan yang sudah dihancurkan keluar dari bawah mesin. Selanjutnya yaitu pemisahan ukuran, yang mana bahan yang lebih besar ditahan di ruang penghancuran untuk siklus penghancuran berikutnya, sehingga ukuran yang lebih kecil atau sesuai itu bisa dikeluarkan oleh mesin. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dari alat jaw crusher single toggle. Menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Al-Munlar and Haddock and DJ Barat 2002, desain single toggle yang dikembangkan antara tahun 1920-an dan 1950-an merupakan salah satu penghancur yang sederhana dan ringan. Kemudian, menurut RC Song NSL Wong pada tahun 2009, jaw crusher single toggle memiliki biaya pemasangan yang lebih rendah dibandingkan dengan desain double toggle, sehingga jaw crusher
tunggal lebih umum digunakan sebagai penghancur dalam operasi penggalian. Selanjutnya, menurut Dr. Dewi Purestinau pada tahun 2003, jaw crusher sendiri memiliki kelebihan, yaitu sebagai alat penghancur yang mempunyai konsumsi daya yang relatif rendah untuk kapasitas yang dihasilkan. Selanjutnya, yang terakhir menurut Dr. Kenneth N. Han 2002, kelebihan dari jaw crusher ini adalah jaw crusher single tunggal memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk dengan distribusi ukuran yang sesuai untuk kapasitas selanjutnya. Selanjutnya ada kekurangan jaw crusher single toggle, di mana kekurangan jaw crusher single toggle ada beberapa macam. Beberapa macam ini diambil dari referensi-referensi seperti buku dan jurnal. Untuk yang pertama, menurut Barry Awels 2016, dikatakan bahwa kekurangan jaw crusher itu adalah kurangnya kapasitas produksi dan keausan yang lebih cepat karena beban kerja yang lebih berat pada satu jaw plate. Terus menurut J.K. Gupta 2005, kekurangan jaw crusher itu memiliki keterbatasan dalam penanganan material dengan ukuran besar dan sangat keras. Menurut Kumar et al. 2017, kekurangannya adalah kurang idealnya untuk proses penghancuran material yang membutuhkan gaya mekanik tinggi. Menurut Saxena tahun 2018, umur pakai komponen yang lebih pendek dalam kondisi kerja yang keras dengan material yang abrasif. Menurut Sharma et al. 2015, kekurangan jaw crusher yaitu adalah desain yang terlalu sederhana mengakibatkan kurangnya efisien dalam memecah material keras. Menurut Watson 2009, memiliki reduction rasio yang lebih rendah yang menyebabkan material yang dihasilkan tidak selalu homogen. Menurut Muller et al. 2002, pergerakan mekanis berpusat di satu titik pivot yang menyebabkan distribusi tekanan tidak merata pada material. Yang terakhir, menurut Morel 2004, dari sudut pandang keselamatan operasi, jaw crusher single toggle memiliki risiko yang lebih besar jika terjadi kegagalan teknis. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.